rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini ila an qala al-khulasatu sallu ala Nabi Muhammad. Halaman ke-10 al-khulasah. Kana fi sigharihi yar'al ghanama li ahli Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal kakek beliau Abdul Muttalib, maka Rasulullah tinggal diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Talib. Dan kemudian ketika Rasulullah bersama Abu Talib, kana fi sigharihi yar'al ghanama li ahli Makkah. Rasulullah itu ketika kecil, ketika dalam pengasuhan sang paman Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggembala domba atau kambing li ahli Makkah, milik penduduk kota Makkah. Di pagi hari Rasulullah mengumpulkan beberapa pemilik domba, dikumpulkan domba-domba milik mereka, kemudian Rasulullah bawa keluar dari lingkar kota Makkah ke padang rumput agar kambing tersebut merumput ketika petang hari. Ketika sore hari maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Makkah mengembalikan domba-domba tadi, hewan ternak tadi kepada pemiliknya masing-masing, ala qararita min ahli Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan upah beberapa keping, beberapa receh uang emas. Kemudian wasafara ila Syam ma'a ammihi wa huwa ibnu 9 atau ibnu 13 sana. Setelah itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melebihi umur 9 tahun, dalam riwayat lain 12 atau 13 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh paman beliau Abu Talib. Dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum ini disebutkan lebih detail. Walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 sana. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada usia 12 tahun, iltahala bihi Abu Talib tajiran ila Syam. Sang pamanda Abu Talib membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke negeri Syam, ikut serta dalam satu kafilah perniagaan, hatta wasala ila Busra wa hiya ma'dudatun min asy-Syam wa qasabah li Hauran. Sampai ketika kafilah perniagaan itu meninggalkan kota Makkah menuju ke Syam. Dalam perjalanan itu sampai pada wilayah yang namanya Busra. Ma'dudah minasyam. Dan Busra ini salah satu tempat perkampungan atau desa yang sudah masuk wilayah Syam. Wa kanat fi dzalikal waqti lil biladil arabiyyah. Pada saat itu wilayah Busra ini masuk dalam lingkaran Jazirah Arabia, allati kanat tahta hukmir Roman. Saat itu ternyata Romawi sudah membentangkan kekuasaannya sampai ke Syam, sampai ke Busra. Padahal sebenarnya itu adalah wilayah Jazirah Arabia. Adapun Romawi itu sebetulnya di Eropa, tetapi begitu besar kekuasaan politiknya sampai ke perbatasan wilayah Syam dan Jazirah Arab. Wa kana fi hadhil balad rahibun. Dan di negeri Busra ini ada seorang pemuka agama, rahib atau pendeta. Urifa bi Buhaira wasmuhu Jarjis.
Orang-orang mengenalnya dengan sebutan Buhaira, sebutannya Buhaira, wasmuhu Jarjis, tetapi namanya adalah Jarjis. Dalam tulisan Arab kuno disebut dengan Jarjis, tapi di dalam bahasa Romawi itu tulisannya Georgius. Tulisannya Georgius, bacanya apa? Bahasanya, bahasa Inggrisnya George, bukan George Bush. Georgi itu ya, Georgi. Bahasa Latinnya Georgius, diterjemahkan ke bahasa Arab kuno Jarjis. Jarjis. Sallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Ini ngomong Georgius, di situ rebutan kerupuk di belakang. Sallu ala Nabi Muhammad. Barokah, barokah bu, monggo barokah. Baik, siapa tadi namanya? Siapa namanya? George, gitu. Namanya George. Falamma nazala rakbu, ketika kafilah di bawah pimpinan Abu Talib ini kemudian berhenti dan turun transit, kharaja ilaihim, maka sang pemuka agama George ini kemudian keluar menyambut mereka. Wa akramahum bidhiyafah. Sang pemuka agama, sang pendeta George ini kemudian akramahum bidhiyafah, memuliakan mereka, rombongan saudagar yang di bawah pimpinan Abu Talib, semuanya mendapatkan jamuan makanan. Mungkin kalau bahasa Jawa gitu ya, kelihatan ada orang rombongan dari tempat yang jauh datang istirahat. Ini George ini keluar, kemudian memperkenalkan, monggo pinara, monggo pinara, monggo pinara. Diberikan jamuan tamu oleh sang pendeta. Kemudian wa kana la yakhruj ilaihim qabla dzalik, padahal sebelum-sebelumnya sang pemuka agama ini sama sekali tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya, tidak pernah menyambut kafilah yang lewat. Tapi hanya kali ini saja sang pemuka agama keluar memuliakan rombongan itu, memberikan mereka jamuan. Kenapa? Arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sifatihi, karena sang pendeta, sang pemuka agama ini tahu bahwa di dalam rombongan ini ada seorang anak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arafa Rasulullah bi sifatihi, sang pendeta, sang pemuka agama George ini sudah tahu sifat-sifat tentang Nabi akhir zaman yang kelak akan diutus. Faqala huwa akhidun biyadihi hadza sayyidul alamin. Maka kemudian sang pemuka agama mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu masih kecil. Akhidun biyadihi, sang pemuka agama George ini kemudian memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhidun biyadihi, dan berkata, hadza sayyidul alamin, ini adalah pemimpin seluruh alam semesta. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadza sayyidul alamin, ini adalah pemimpin seluruh alam semesta, bukan hanya pemimpin umat manusia. Sayyidul alamin, seluruh pemimpin alam semesta. Hadza yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin, anak ini akan Allah utus sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Faqala Abu Talib, maka kemudian pamanda Rasulullah yang bernama Abu Talib menyanggah dan berkata, wa ma ilmuka bidzalik, hai Pak Pendeta, hai pemuka agama, hai George, wa ma ilmuka bidzalik, engkau tahu dari mana? Engkau tahu dari mana? Apa ilmumu tentang hal itu? Faqala innakum hina ashraftum minal aqabah la yabqa hajar wala syajar illa kharran sajida.
Sang pemuka agama ini berkata, innakum, kalian semua itu, kalian seluruh rombongan itu, hina ashraftum minal aqabah, ketika turun dari bukit. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika rombongan kafilah perniagaan Abu Talib turun dari Aqabah, turun dari bukit, lam yabqa hajar wala syajar, tidak ada bebatuan, tidak ada pohon-pohonan, illa kharran sajidan, kecuali pepohonan itu, kecuali bebatuan itu bersujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tasjud illa lin nabi. Sang pemuka agama menegaskan, wala tasjud illa lin nabi, dan bebatuan itu, pepohonan itu tidak akan sujud kecuali hanya kepada seorang nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa inni a'rifu bi khatimin nubuwah. Sang pendeta mengatakan, dan sesungguhnya aku tahu bi khatimin nubuwah, bahwa anak ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya tanda kenabian asfala katifihi mithlu tufa'ah, yang ada di bawah pundaknya. Wa inni najiduhu wa inna najiduhu fi kutubina, dan keterangan-keterangan, tanda-tanda, alamat-alamat tentang kedatangan Nabi yang terakhir itu, najiduhu fi kutubina, sudah kami dapatkan, kami baca dalam kitab-kitab kami. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa sa'ala Abu Talib an yaruddahu. Kemudian sang pemuka agama George ini memohon kepada Abu Talib an yaruddahu, sudah kembali saja pulang, jangan kau bawa anak ini masuk ke pusat kota negeri Syam. Wala yakdumu bihi ila Syam, jangan bawa anak ini masuk ke negeri Syam. Khaufan alaihi minal yahud. Kenapa? Khaufan alaihi minal yahud, khawatir keselamatannya terancam di tangan orang-orang Yahudi. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak, Ibu, kerupuknya sudah habis? Kerupuknya sudah habis belum? Bapak Ibu mohon perhatikan, ini bagian yang terpenting. Perhatikan ya Bu, Pak, mereka yang beragama Yahudi, beragama Nasrani, mereka ahlul kitab, sudah membaca di dalam kitab mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian dari Bani Israel ini kemudian pindah dari Syam dan Palestina, bergeser ke Jazirah Arab, tetapi kemudian memilih ke kota Madinah. Bayangan mereka, Nabi terakhir nanti diutus dari kota Madinah, maka mereka tinggal berkeluarga, beranak keturunan dengan orang Madinah, dan punya harapan Nabi yang terakhir nanti tetap dari bangsa Israel. Kalau tidak bisa 100% Bani Israel, setengah-setengah lah. Ibunya orang Arab, bapaknya Israel. Atau enggak apa-apalah, bapaknya Arab, ibunya Israel, setengah-setengah. Yang ingin Habib sampaikan, mereka tahu dalam kitab suci bahwa Nabi terakhir tapi itu dari orang Arab, tapi orang Bani Israel itu punya kemampuan gigih. Mereka ingin merubah suratan takdir dari Allah. Mereka ingin merubah isi kitab mereka. Oh jangan, walaupun di dalam kitab suci dikatakan Nabi terakhir dari Arab, kami akan berusaha minimal setengah-setengah, separuh Arab, separuh Israel. Mereka berani merubah gitu ya, roadmap yang ada dalam kitab suci mereka, dan itu semuanya dahulu kala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ketika malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun tahu, kaum terpelajar dari Bani Israel yang tidak terpelajar masyarakat biasa tahu malam hari ini adalah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuka agamanya mengutus, ayo lihat di antara Bani Israel malam ini, apakah ada yang melahirkan putra, anak laki-laki? Jawabannya tidak ada.
Tidak ada. Kalau begitu lihat di kota Madinah, ada nggak malam ini yang melahirkan anak laki-laki? Tidak ada. Tapi ini adalah malam kelahiran Nabi yang terakhir. Dan Nabi itu akan diutus di kota Madinah. Loh, Israel ini begitu cerdas dan pinternya, melacak seperti itu. Tapi suratan takdir Allah, Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah, diutus menjadi Nabi di Makkah, tapi nanti hijrah ke Madinah dan meninggal wafat di Madinah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah itu tokoh-tokoh penting mereka rapat. Ini Nabi yang terakhir sudah dilahirkan. Nabi yang terakhir bukan dari Bani Israel. Nabi yang terakhir tidak percampuran dari Bani Israel. Nabi yang terakhir juga tidak terlacak, tidak tampak. Bagaimana? Maka sebagian ada mengatakan tidak ada di dalam kitab suci kita yang melarang Nabi terakhir bukan Israel. Boleh saja dari Nabi yang lain, dari bangsa yang lain. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak harus Israel. Kalau tidak Israel kita eksekusi saja. Sallu ala Nabi Muhammad. Semenjak dulu, semenjak Nabi Muhammad lahir, dari Bani Israel itu sudah ada kelompok yang ingin menghancurkan Nabi Muhammad sebelum Islam itu lahir. Maka ketika umur 9 tahun atau 12 tahun, sang paman Abu Thalib membawa ke Syam. Ini Buhaira atau Ar-Rahib George ini kemudian khawatir, jangan dibawa ke Syam, saya khawatir akan keselamatannya. Dari dulu selalu ada orang-orang yang ingin mencelakai Rasulullah, ingin menghapuskan umat Islam dari atas dunia sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini di sini ada keamanannya, ada penusukan nanti di sini bahaya. Siap. Jadi hanya mengulang sejarah. Hanya mengulang Bapak Ibu hadirin hadirat, kita di barisan siapa? Di barisan Bani Israel atau di barisan Nabi Muhammad? Kita di barisan Nabi Allah Isa atau di barisan penguasa Romawi? Kita di barisan Nabi Allah Musa atau di barisan Fir'aun? Kita di barisan Nabi Ibrahim atau di barisan Raja Namrud? Sejarah akan terus berulang sampai nanti hari kiamat. Maka lihat di mana saya berdiri, di mana saya berbaris, di mana saya berjuang bersama siapa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi itu diganggu, Nabi itu dilempari batu, Nabi itu diludahi, Nabi itu diusir, Nabi itu di lockdown di Syekh Abi Thalib selama 3 tahun. Dan sejarah akan berulang. Kita akan sulit, kita akan repot. Kenapa? Ya memang sejarah akan berulang. Kalau mulus-mulus saja, baik-baik saja, itu tidak berjuang namanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makhluk mantul ya, tapi sambil makan kerupuk ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini sekilas tentang Nabi Muhammad ketika umur 9 tahun dibawa ke Syam. Kemudian sang paman Abu Thalib membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi ke Syam, takut keselamatannya, dibawa balik ke kota Makkah. Pertemuan yang akan datang insya Allah kita lanjutkan lagi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.